Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pinggir sumur. Kudu jawab daun tiba mau patah. Kudu ngasih. Daun salam pinggir sumur. Daun salam pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Ayah masuk ke surga ayah. Benar. Karena ini paelah. Karena lewat mana aku masuk. Namun tu paelah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa Qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatun thayyibah. Bagi undang-undang dasar 45 falsafah wa bi Pancasila asasan wa bi sabang ilal moroke wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa muqimil iman wa shahimina fi Ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidzah, wabil khusus guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati dan kita muliakan. Penasehat CSL Kiai Haji Ikram, kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah panjang umur, sehat lahir dan batin. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Asep, beliau juga penasehat daripada CSL MUI hormat zaman dulu, zaman bahulah kayaknya. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan juga kepada beliau. Jadi kita Ketua MUI Kecamatan
Haji serta Ahmad Firdaus beserta ring-ringan dan pengurus, Mukarram Ketua MUI Desa Limus Nunggal Kiai Haji Afandi yang saya hormati, Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ujang Hidayah selaku Ketua DMI Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bawai, yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang saya hormati dan kita muliakan juga Ketua FKMM Al-Ustaz Kiai Haji Rujito. Alhamdulillah bisa kenal beliau di sini. Mudah-mudahan berkah silaturahimnya, amin. Ketua DMI yang hormat maupun yang terpilih, yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan, para asatidzah lainnya yang punten tidak saya sebutkan satu persatu, mohon diabsen waktu ya. Sohibul wilayah Bapak Kepala Desa Limus Nunggal beserta jajaran yang alhamdulillah walaupun beliau masih muda kuliah, umurnya orang soten, tapi pemikirannya tidak cemerlang, alhamdulillah. Lain sabun cinta ke kampung, tapi cinta karena Islam, amin. Sama-sama mudah-mudahan panjang umur, berkah daripada jabatannya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita syukuri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih berikan kepada kita nikmat zahir dan batin. Mana nikmat zahir, Allah masih berikan kepada kita sehat. Mana nikmat zahir, Allah masih berikan kepada kita panjang umur, sehingga saat ini kita tengah berada di tahun baru 2026. Ini nikmat zahir yang Allah berikan kepada kita. Bahkan pagi hari ini kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpuh untuk melaksanakan subuh berjamaah se-Limus Nunggal. Bisa bersilaturahmi antara masjid dan mushola. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita, subuh Limus Nunggal ini menjadi satu asbab Allah berikan keberkahan buat diri kita dan lingkungan kita, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allah masih berikan kepada kita nikmat batin. Mana nikmat batin, Allah masih tancapkan di hati kita nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman kita, sehingga dengan berkah nikmat iman, alhamdulillah, dari subuh kita hadir berzikir bersama, berdoa bersama, mendengarkan tausiah, bahkan nanti insya Allah ditutup dengan musyafahah, salam-salaman, bersilaturahmi. Itu semua rangkaian membuat hati kita ini lebih tenang. Maka berkah nikmat iman yang Allah tancapkan di hati kita ini, mudah-mudahan nilai iman kita tidak hanya di dunia terbawa ke akhirat kelak menuju Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini yang hadir pagi hari ini hamba-hamba pilihan, Pak, yang punya nilai imannya hebat dan kuat. Banyak yang ngaku Islam, bahkan iman. Datang jadwal JSL lebih ada ngari ukil kasut di bak mata. Benar tak? Benar tak? Maka yang hadir pagi hari ini saya yakin imannya 24 karat, Pak. Sudah membuktikan nilai imannya. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan kami mengatakan beriman kepada Allah padahal belum diuji oleh Allah? Ngaku iman kemudian diuji oleh Allah. Saatnya JSL tiba, hadir. Maka yang hadir pagi hari ini imannya 24 tahun. Yang ngaku Islam dan iman
jadwal CSL ada sudah tiba, morongkol baik eta imannya sekarang. Jadi nu hadirin pagi mah imana alhamdulillah aya nu 24 karat, aya nu 23 karat. Anu ngaring kol bae di imah eta imana sekarang. Karena itu bersyukur sama Allah ya. Dan mudahan di tahun baru ini kita mampu meningkatkan nilai iman dan takwa kita di hadapan Allah sehingga kita termasuk golongan manusia yang memperoleh keuntungan. Amin. Pak, kita ini manusia. Kita ini manusia. Siapa? Kita ini manusia. Kalau Allah panjangkan umur kita, pasti akan mengalami rata-rata 3 dimensi waktu, Pak. Kalau panjang umur, hampir setiap kita manusia mengalami 3 dimensi waktu ini. Mana 3 dimensi waktu? Pertama masa lalu kita, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Hampir setiap manusia mengalami 3 dimensi waktu ini. Lamun panjang umur, lamun pondok umur berarti 2 waktu doang. Masa lalu dan masa sekarang. Balik nanti mau 2 waktu doang kita jalani kerja. Masa lalu adalah kenangan buat kita, pelajaran buat kita. Masa lalu kita ini tidak hanya bernilai ibadah, namun tidak sedikit masa lalu kita ini bergelimang dengan dosa dan maksiat. Benar? Tidak semua manusia yang bersih daripada dosa dan salah. Pasti setiap kita punya masa lalu yang bernilai dosa dan salah. Tidak ada yang bersih dari dosa dan salah. Termasuk yang ngomong sama, kita punya dosa dan salah di masa lalu. Maka bagaimana menjadikan masa lalu kita bukan hanya sekedar kenangan, tapi harus dijadikan satu pelajaran di hidup buat kita, masa lalu kita. Dulu kita datang ke Cilengsi, tidak punya bawa apa-apa kita, rumah belum punya, kendaraan belum ada, modal ilmu dari orang tua kita, datang ke Cilengsi. Sekarang alhamdulillah berkah nikmat akal yang Allah berikan, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, duitnya berlipat-lipat, bahkan pemajikan anak. Dulu waktu datang ke Cilengsi susahnya minta ampun, maka itu jadi kenangan hidup buat kita. Sekarang hidup serba ada, perlu dicuru, perlu dipantau, ngalayak di tengah imah, kebon lobak-lobak lingkup terkelebok, ternyatakan hidup kita yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Baheula datang ke Cilengsi timbang modal kolor doang, Pak. Langsatna minta ampun orang, bersusah orang di Cilengsi. Kenangan hidup buat kita. Sekarang kita serba ayat. Alhamdulillah kenyataan hidup kita yang perlu kita syukuri. Dulu jadi orang kaya, sekarang jadi orang susah. Dulu waktu kaya serba ada, kenangan buat kita. Sekarang serba susah, kenyataan hidup kita yang harus kita terima penuh dengan kesabaran. Insya Allah ege naik jadi jelema aya. Amin. Dulu kota wisata saya tahun kesini datang tahun 90. Kota wisata belum ada yang namanya rumah-rumah perumahan kota wisata, belum ada. Dulu yang punya tanah di kota wisata kena usur habis, dibangunkan itu perumahan kota wisata. Miliarder muncul mendadak, bikin kontrakan. Dulu yang punya tanah di kota wisata bikin kontrakan. Tidak sedikit zaman ayeuna dirukna ngalah kontrak. Lawan gitu. Seureun gitu. Maka yang punya jabatan jangan sombong, Pak. Dia mentang-mentang punya jabatan bintang 1, bintang 2, bintang
tentang benghar kurang dengan di tengah masyarakat ada sombong yang angkuh bobo buntung naik meja. Kadang kita hidup kalah sama tukang parkir, Pak. Coba lihat tuh prinsip hidup tukang parkir. Mobilnya banyak, motor banyak, tersombong. Naon sababna? Lain yang saukur membatur. Dia punya prinsip ini bandar mobil motor hanya titipan. Tukang parkir gak pernah sombong, banyak mobilnya, banyak motornya, gak pernah sombong. Kenapa? Rahasianya ini bandar saya bukan, ini hanya titipan. Datang yang punya diambil mobilnya, diambil motornya, ngambak entah, tengambak geningannya. Naon sababna? Orang nomiana ngambek temayar. ngambak kemayar mah mati bang 2.000. Diambil yang punya gak marah. Kenapa? Barang titipan. Kita lahir ke dunia korojol tanya kurang langsung benghar. Bahkan kain sehelai pun kita tidak ada. Telanjang ulat. Kita lahir dalam kondisi seperti itu, tidak membawa apa-apa. Pulang dari dunia pun sama kondisinya, tidak membawa benda apa-apa kecuali bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Pak, jadi mau pakai tunduk apa hati itu. 5 alam yang kita lalui dari alam ruh, Allah turunkan ke alam rahim. Berapa lama kita di alam ruh? Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Diturunkan, dipindahkan ke alam rahim ibu kita. Berapa lama kita ada di alam rahim ibu kita? Paling banter lamanya 9 bulan kita hidup di alam rahim. Dari alam rahim dipindahkan lagi oleh Allah kemana? Ke alam dunia. Saat ini, Pak, berapa lama kita di alam dunia? Kontrak umur kita paling banter gak jauh dari usia Nabi, 63 tahun kontrak umur kita di dunia. Makanya bapak-bapak yang umur geus 62 tahun 11 bulan 29 poin hati-hati, Pak. 63 tahun Allah kasih berikan kontrak umur di dunia. Dari alam dunia Allah pindahkan lagi kemana? Ke alam barzah, alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai nunggu kiamat. Berapa lama ke kiamat? Berapa tahun? Gak tahu, hanya Allah yang tahu. Mending lah mau bakal orang di alam barzah. Insya Allah di alam barzah kurang menang lipat kur. Eta untuk boga bekal. Andaikan umpama kita nggak punya bekal, ka kiai benci, ka masjid ada rese, ngaji embung, sholat belang bentong. Di alam barzah boga bekal, disiksa ku Allah, nabikeun ka iraha, poe kiamat terjadi. Kemudian kalau kita punya bekal, kita nggak pernah tahu di alam barzah sampai kapan. Wallahu alam. Maka apabila mau mundur ke Allah Gusti, mun teh mah eta kiamat teh bener-bener aya. Abdi ieu geus maot peuting ieu atau isuk ieu langsung bae kiamat. Tayangna mah kitu urang mah. Nah sababna siksaan sakedeung da langsung kiamat. Tapi bisakah itu? Hanya Allah yang tahu. Maka kita berdoa kepada Allah. Saat kita di dunia ini semua adalah perantau. Gak ada pendatang, gak ada pribumi. Semuanya kita ini perantau. Perantau di dunia. Nanti akan kembali kepada Allah tujuh akhirat. Ingat Pak, dunia mah perantau. Setiap perantau pasti akan pulang dari perantauannya. Lebaran, isukan ya, bulan Ramadan Lebaran, balik ke kampung. Senang gak kita pulang kampung? Senang gak kita mudik? Apalagi punya bekal kan? Senang kita mudik punya bekal.
kendaraan ada, duit nyetel, aman di jalan, pulang kampung seneng. Yang uang pas-pasan, bahkan gak punya bekal, maksain pulang kampung, bikin hatinya senang dan bahagia. Apalagi bekalnya ada. Tapi jangan coba-coba kita pulang kampung hanya punya duit 50.000 perak. Ulah coba-coba mudik boga duit 100.000 ke Madura, pelangsak di tengah jalan. Ini artinya dunia ini perantauan. Jangan pernah kita tinggalin dunia tanpa punya bekal. Ninggalkan dunia, keboga bekal, pelangsak di akhirat lah. Nauzubillah. Kadang-kadang kita terkecoh dengan rutinitas sosial kita. Kadang kita tahlil 7 malam berturut-turut, ngaji 7 poe 7 peting. Kita sholawatan ngageder, sholawatan, zikiran tiap subuh, zikiran, tapi nggak mampu mewarnai hati kita. Dia anggap tahlil 7 malam hanya untuk orang yang mati. Padahal tahlil 7 malam, ngaji 7 malam bukan hanya orang yang mati saja yang bermanfaat, tapi tahlil 7 malam buat orang yang hidup, yang mati hatinya. Kudu nama geus tahlil 7 penting teh rajin, salat naon sababna hatena nu paeh jadi hirup ku tahlil. Dia mah tahlil bae. 7 penting rajin. Salat subuh mah kaberangan bae. Aya nu kitu. Mana jeung mana? Ngageder sholawatan. Maulid di hadiran. Kata tangga ngan iri bae aya nu kitu. Aya nu kitu. Tetangga meuli parabola nyaman meuli paramek diohor nu aya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di alam barzah berapa lama kita? Ini yang namanya mati menurut kita Pak, sesungguhnya enggak mati, pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Sampai kapan? Nunggu kiamat. Dari kiamat baru kita masuk alam akhirat, masih panjang perjalanan hidup kita manusia. Maka persiapkan dari sekarang. Mumpung ini dunia Allah masih berikan kepada kita. Sholat yang kita kerjakan bekal kita pulang kampung. Ngaji yang kita tunaikan bekal kita pulang kampung. Baca Quran yang kita lanjutkan bekal kita pulang kampung. Sedekah untuk JSL ini bekal kita pulang kampung. Silaturahmi dengan para alim ulama bekal kita pulang kampung. Saat kita pulang kampung bahagia dunia dan akhirat. Amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk tahun anyar. Ayo kita tinggalkan tahun kemarin 2025. Masih banyak amalan-amalan yang belum kita tunaikan secara optimal, khususnya ibadah sholat yang 5 waktu di tahun anyar ieu. Lamun hayang hirup tambah barokah. Ayo kita hapus kesalahan kita ganti dengan nilai-nilai ketaatan kita insyaallah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mau hijrah karena Allah, orang-orang yang mau jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, bagi mereka mengharap pertemuan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tahun anyar 2026 ayat berkah. Quran surat Bani Israil memberikan petunjuk kepada kita. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat berkah itu. Ayat berkah itu. Lamun ayat berkah seperti Allah sudah berkahi Rasul kita, allazi barakna qaulahu. Allah sudah berkahi keliling kehidupan Rasulullah, hayang hirup berkah di tahun ieu. Ayo Bani Israil ayat pertama kurang amalkeun. 2 kalimat bae dina Bani Israil ayat pertama. Kalimat pertama subhanallazi, kalimat yang kedua asra, amalkeun 2 kalimat ieu. Buah hikmah Isra Mi'raj dalam mengisi tahun baru anyar lamun hayang hirup tambah barokah di tahun ieu.
Kira-kira paham tadi? Alhamdulillah sahabat itu sangat lancar. Yang pertama kalimatnya subhanallazi. Kalau dalam ilmu balaghah ini kalimat disebut kalimat kisah, kalimat yang redaksinya ringkas isinya padat. Makna terkandung dalam kalimat ini adalah lafzul jalalah di dalamnya. Kalimat awalnya subhanallazi ditulis dalam Bani Israil ayat pertama subhanallazi. Dan dalam bahasa agama ini disebut kalimat zikir. Ini petunjuk dari Allah. Lamun hayat allazi barokna aulahu. Lamun hayat di tahun anyar ieu menang keberkahan sesuai doa kita sejak awal Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sahbana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, perbanyak zikir kurang Allah. Terutama istighfar. Bersekolahkan waduh Pak. Ayahnya begitu. Loba. Perbanyak istighfar kita sama Allah. Rasul sehari semalam tidak kurang 70 kali istighfar. Urang limus nunggal, abdi nu ngomong bahwa jaminan asup ka surga. Tongoroling surga, emper surga, oh jaminan urang. Akan aya perbanyak istighfar di tahun ini. Apalagi kondisi negara kita, kondisi dunia ini sudah begitu, ya Allah, sudah memasuki akhir zaman. Benar? Ya dunia geus masuk akhir zaman. Apa tandanya? Sudah banyak tanda akhir zaman. Apa di antaranya? Pertama, tanda akhir zaman, taqrabuz zaman. Waktu terasa lebih cepat. Sehari semalam terasa sama kita cepat banget. Nomor kedua, tanda akhir zaman naon taqrabul aswaq, pasar deket jeung urang. Bahkan digenggam sama kita. Ustaz Ujang lamun lamaran kamari ya persiapan lebaran, belanja ka Cilengsi atau ka Bantarempang. Aya nama akhir zaman geuningan teu guru ka Cilengsi jeung ka Bantarempang. Di imah Ustaz Ujang ge aya. Tokot HP buka aplikasi Lazada, Shopee, COD, gitu. Mesen peci Ustaz Ujang 3 poe datang Pak. Tanda akhir zaman, akses pasar gampang gitu. Solusi kurang tahu. Dua tanda akhir zaman harus mampu bikin kita ini eling Pak. Ya mata eling masjid dekat imammu sholat berjamaah kayak gini begitu ayah. Eling Pak. Eling bapak tuh eling suruh berjamaah malah cicing di imah. Oh bantu suruh salawatan kalah main whatsappan, suruh ke pengajian malah joget tiktokan. Ayo begitu bawa lima itu masih ketiknya ya. Tahunannya ini kita harap berkah kepada Allah dengan cara apa? Perbanyak zikir dan kepada Allah. Yang kedua kalimatnya dalam Bani Israil Asra, Allah yang menjalankan Rasul. Coba kita perhatikan, Rasul diisrokan, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dan dari masjid ke pasar atau dari pasar ke mall. Ini artinya petunjuk buat Allah kita semuanya ini. Yang hidup barkah, ulah jauh-jauh dari masjid, makmur ke masjid, sholat berjamaah, berzikir dan lain sebagainya. Kalau zikir sudah kita perbanyak, makmurkan masjid, abdihi, Allah akan jadikan kita sebagai hamba-hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulan ceramah uraian pada kesempatan pagi hari ini, pertama tasyakur, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Ketemu lagi dengan bulan Rajab, Syaban, insyaallah Ramadan, ketemu lagi dengan tahun ajaran 2026. Yang kedua, evaluasi ibadah kita tahun kemarin. Kalau masih banyak dosa kita perbuat, kesalahan kita lakukan, tobat, insyaallah Allah berikan keberkahan buat kita. Yang benar datangnya dari Allah dan salahnya dari saya pribadi yang terima kasih. Kalau ada sumber yang boleh kita lupakan
insya Allah kita berjumpa lagi. Kami dari tim SKTP Network ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.